Film diawali dengan memperlihatkan kelanjutan hidup dari sosok Mike Banning yang kala itu sepertinya sedang terjebak di sebuah gedung, sementara musuh mengepungnya dari berbagai arah. Walau demikian, ia tak gentar sama sekali dan mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Di umurnya yang sudah tak muda lagi, Mike masih mampu memberikan perlawanan yang luar biasa. Namun tentu saja, semua ada batasnya. Jumlah pasukan musuh yang terlalu banyak mulai membuatnya kewalahan, hingga akhirnya... Fuck! Got me. So what do you think? Ya, ternyata semua ini hanyalah sebuah simulasi. Mike nampaknya sedang berkunjung ke perusahaan sahabat lamanya yang menyediakan pelatihan bagi para tentara bayaran di Amerika. Berdasarkan hasil tes tadi, ini pertama kalinya ada orang yang mampu mengalahkan musuh sebanyak itu. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang tidak terima dengan hasil tersebut. You just kicked me down the fucking stairs. And you're dead when it is. Cool it, Bruno. Seems like a nice guy. Mike dan Wade sudah berteman sejak lama. Keduanya dulu sama-sama mengabdi di militer, sebelum akhirnya banting setir jadi pengusaha. Sayangnya langkah itu tak semulus yang dibayangkan, karena saat ini perusahaannya terancam bangkrut, dan dia berharap Mike bisa membantunya dengan mendapatkan kontrak di pemerintahan. Apalagi infonya Mike akan dipromosikan menjadi direktur dinas rahasia yang baru. Special ops to train here. Whoever the new director is. Hey, that's all I'm asking. Sepulangnya dari latihan, Mike terlihat mengalami sakit kepala hebat yang memaksanya berkali-kali meminum obat pereda nyeri. Keluhan tersebut juga disertai insomnia yang mengharuskannya untuk berobat. Dokter memperingatkan bahwa gangguan tidur dan nyeri yang terus berlanjut disebabkan cedera serius di kepalanya. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh insiden di masa lalu. Sudah berkali-kali Mike nyaris mati demi melindungi nyawa presiden. Semua insiden itulah yang menyebabkan tubuhnya semakin rapuh. Walau demikian, ia coba menyembunyikan kondisi ini dari siapapun. Mr. President, two further conflicts. Is that still your intention? Its borders. What is your strategy to stop them from Beberapa hari kemudian, Wade datang berkunjung. Istri Mike menyambutnya dengan hangat, senang melihat suaminya bisa kembali berkumpul dengan sahabat lamanya. Apalagi ada banyak cerita lucu saat mereka masih bertugas di militer. Namun di balik suasana akrab itu, tujuan utama Wade datang ternyata untuk membicarakan tawaran kerjasama kemarin. Sayang sekali, Mike tiba-tiba menyampaikan niatnya yang ingin menolak jika ditawari promosi. Kondisi fisiknya saat ini sepertinya tidak memungkinkan untuk menjabat sebagai direktur dinas rahasia yang baru. I don't think I'm going to take the director's job if they offer it. Hell, I wouldn't either. I'll put in a good word for you when they pick the new director. Belum juga sempat berobat, Mike sudah harus kembali bertugas untuk menemani presiden liburan di wilayah terpencil. Kalian masih ingatkan sama sosok Trumbull? Di film pertamanya, dia adalah ketua DPR Amerika. Lalu di film kedua, naik jabatan sebagai wakil presiden. Namun siapa yang menyangka, sekarang terpilih resmi jadi presiden yang baru. Nah, berhubung Trumbull sudah mengenal Mike cukup lama, tanpa basa-basi, ia pun mengatakan ingin mengangkatnya sebagai direktur dinas rahasia yang baru. I'm selecting you for director. I'll give it my best shot, sir. Mike merasa terhormat akan keputusan tersebut. Tapi di saat yang sama, dia juga merasa tertekan karena memikirkan tanggung jawabnya di kemudian hari. Sampai-sampai membuat penyakitnya kembali kambuh. Khawatir tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ia pun meminta posisinya segera digantikan oleh rekannya. Tapi baru juga mau keluar dari danau, tiba-tiba sekelompok orang muncul dan sepertinya berencana untuk membunuh presiden menggunakan teknologi mutakhir. Awalnya, orang-orang mengira yang melintas di atas langit itu hanyalah kawanan kelelawar, tapi ternyata... Inilah gambaran ketika manusia dihadapkan dengan kecanggihan teknologi. Semua anggota pasukan khusus yang bertugas mengawal presiden tak berkutik ketika menghadapi drone tersebut. Yang paling mengejutkan adalah si pelaku sepertinya telah mengantongi data dari setiap anggota dinas rahasia yang bertugas saat itu. Jadi serangan yang mereka lancarkan benar-benar sangat terarah. Dan anehnya ketika drone mendeteksi wajah Mike, tiba-tiba...
Mike hanya bisa menyaksikan ketika semua anggotanya dibantai, termasuk rekan yang tadi ia minta untuk menggantikan posisinya. Demi menyelamatkan presiden, sang ajudan terpaksa mengorbankan nyawanya. Begitu Mike sampai di lokasi awal, ia pun mengajak Trumbull menyelam ke dasar danau. Karena hanya itu satu-satunya cara jika mereka ingin selamat dari serangan drone. Usai menjalankan aksinya, para pelaku justru meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan yang berbeda. Di sisi lain, Presiden Trumbull dan Mike segera dievakuasi ke rumah sakit menggunakan helikopter. Area tersebut dipenuhi ratusan personel keamanan, bersiaga jika terjadi serangan susulan. Singkat cerita, setelah menjalani perawatan intensif, Presiden Trumbull berhasil keluar dari kondisi kritis. Meski begitu, dokter belum bisa memastikan kapan ia akan sadar dari koma. Di situasi seperti ini, pemerintah harus segera menunjuk presiden sementara. Sesuai konstitusi, posisinya akan digantikan oleh wakilnya yang bernama Kirby. She will swear you in as acting president. I, Martin James Kirby. Sementara itu, FBI mulai menyelidiki TKP. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan mobil yang sempat digunakan oleh si pelaku. Setelah isinya dicek, anehnya mereka langsung menyimpulkan pelakunya adalah Mike. Yap, kalian tidak salah dengar. Makanya begitu sadar dari pingsannya, kedua tangannya sudah dalam kondisi terborgol. Why am I in cuffs? Can you tell me your name? Who you work for? Ada banyak bukti yang membuat FBI meyakini Mike adalah pelakunya. Mobil yang ditinggalkan di tengah hutan tadi ternyata penuh dengan sidik jari maupun DNA milik Mike. Ketika dia pingsan, diam-diam pemerintah juga menggeledah isi rumahnya. Dan di sanalah mereka menemukan beberapa petunjuk. Mulai dari bahan peledak yang identik dengan senjata drone di TKP, hingga file itinerary presiden, sebuah dokumen rahasia yang ternyata diunggah ke dark web melalui komputernya. Namun satu hal yang membuat mereka sangat yakin jika Mike adalah pelakunya adalah karena di rekeningnya ditemukan aliran dana sejumlah $10 juta. Yang unik kala itu istri Mike bernama Leah berkunjung ke rumah sakit untuk mengecek kondisi suaminya. Tapi sesampainya di sana malah langsung ditahan dan diinterogasi oleh FBI. Did you know about the $10 million in the offshore account? 10 million what? President Trumbull is in a coma and your whole team is dead, except you. Satu-satunya orang yang bisa membuktikan Mike tidak bersalah adalah Presiden Trumbull. Namun siapa yang bisa menjamin jika dia akan bangkit dari koma? Naas betul nasib Mike, bukannya disambut sebagai pahlawan karena sudah menyelamatkan pimpinan negara, kini ia dituduh sebagai pengkhianat dan langsung diseret menuju rumah tahanan layaknya penjahat kelas kakap. President Trumbull's top guardian angel has fallen tonight. Di tengah perjalanan menuju rumah tahanan, tiba-tiba muncul sekelompok pria misterius. Diam-diam, mereka membuntuti kendaraannya dari belakang, menunggu hingga mobil melintasi wilayah sepi. Ketika itu terjadi, orang-orang ini langsung menembakkan semacam gelombang EMP. Selain kendaraan, sistem komunikasi juga mati total. Dan belum sempat menyadari apa yang telah terjadi, tiba-tiba mereka semua dibantai tanpa ampun. Sejak tadi, Mike hanya bisa menyaksikan semuanya dari dalam mobil. Bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang-orang ini dan mengapa mereka tidak membunuhnya saat itu juga. Mike kemudian diangkut menggunakan mobil lain. Belum jelas kemana tujuannya. Namun ketika ada kesempatan, tiba-tiba walaupun dalam kondisi terborgol, Mike mampu merebut senjata lawannya dan menghabisi 4 musuh sekaligus, menyebabkan mobil itu kehilangan arah hingga mengalami kecelakaan. Syukur saja ia berhasil selamat, tapi masalah belum selesai karena kedua tangan dan kakinya masih dalam kondisi terikat. Disinilah kita akhirnya melihat kejeniusan sang mantan ajudan presiden. Ia mampu melepaskan diri bermodalkan alat-alat sederhana. Dari sana, Mike pun coba mencari tahu siapakah orang-orang ini dengan membuka penutup wajahnya satu persatu. Dan ternyata Just keep it down the fucking stairs. yap, siapa yang menyangka dalang dari fitnah ini adalah sahabatnya sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa motifnya?
Perasaan mereka tak pernah ada konflik sama sekali. Atau jangan-jangan ada pihak ketiga yang memaksanya melakukan semua ini. Anyway, kabar mengenai hilangnya Mike telah sampai ke telinga FBI. Tapi bukannya menyadari ada yang salah, mereka malah semakin yakin jika Mike adalah pelakunya. Apalagi setelah dilacak, uang di rekeningnya itu ternyata berasal dari Bank Rusia. Membuat pemerintah semakin curiga jika dia adalah agen ganda. He knows how we do this. He knows all our tricks. Triple security at all travel hubs in the surrounding. Scene berpindah sejenak, memperlihatkan Wade yang sedang nelponan dengan sosok misterius. Di titik inilah semua menjadi jelas. Kasus ini memang melibatkan pihak ketiga. Penculikan tadi sengaja dirancang untuk menjebak Mike, membuat dunia percaya ia coba membunuh presiden lalu kabur bersama uang di rekeningnya. Namun skenario tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu kesalahan yang paling fatal adalah Wade gagal membunuh Presiden Trumbull. So let's not start panicking and do something foolish. Trumbull never wakes up. Your biggest mistake. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya Mike tiba di salah satu pom bensin dan langsung coba menghubungi istrinya untuk menjelaskan kenapa semua ini bisa terjadi. Saat nelponan, ia menyadari jika panggilan tersebut telah disadap. Makanya Mike memilih penggunaan kata yang sangat hati-hati, seakan-akan memberi pesan ke FBI bahwa dirinya tidak bersalah. Namun hanya dia yang mampu membongkar siapakah pelaku sebenarnya. Sayang sekali, belum juga selesai ngomong, muncul beberapa orang yang sepertinya mengenali wajah Mike lewat berita di TV. Dan tentu saja mereka tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan imbalan dari pemerintah. There's a big old bounty on your ass. You were saying? You best drop that gun, boy. Situasi menegangkan itu berhasil Mike ubah menjadi peluang untuk melarikan diri. Karena kebetulan salah satu dari mereka punya truk yang bisa digunakan untuk kabur. Namun tentu saja rencana tak semulus yang dibayangkan. Berkat panggilan tadi, FBI berhasil melacak lokasinya dan sekarang wilayah tersebut dikepung dari berbagai arah. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menyadari jenis kendaraan apa yang dia gunakan untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan Mike mulai kehabisan akal. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini cuma melaju secepat mungkin. Pengejaran masih berlanjut dan situasi semakin kacau ketika helikopter kepolisian berhasil menyusulnya. Dengan adanya pantauan udara, dapat dipastikan kali ini Mike tak mungkin bisa melarikan diri. Akibat terlalu panik, ia sampai tak memperhatikan jalanan dengan jelas. Dan akhirnya... Walaupun kecelakaan tadi cukup fatal, nampaknya Mike masih berhasil selamat dan segera kabur ke tengah hutan. Padatnya pepohonan membuat pantauan udara jadi tak berguna. Singkat cerita, agen FBI yang memimpin kasus ini bernama Thompson tiba di TKP dan mulai menyadari ada yang tidak beres. Apalagi setelah menemukan keempat jasad dari pelaku yang coba menculik Mike semalam. Di saat yang sama, para petinggi negara terlibat perdebatan sengit, mempertanyakan apakah Rusia benar-benar berada di balik serangan ini atau tidak. Namun sang presiden sementara, si Kirby menegaskan, jika serangan itu pasti ulah mereka. Karena jelas-jelas pembayaran upahnya berasal dari sebuah bank di Rusia. Don't pay out $10 million for assassinations. I really think we should slow down here, sir. This already blew up in our face. Apapun yang terjadi, Mike tak boleh ditangkap oleh kepolisian. Pokoknya musuh harus bisa menemukannya lebih dulu, sehingga kasus konspirasi ini tak pernah dipecahkan oleh siapapun. Wade pun mulai memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pencarian mendalam. Namun yang jadi pertanyaan, kemanakah Mike akan bersembunyi? Rumahnya sudah dijaga ketat oleh polisi, sedangkan sahabatnya berkhianat. Uniknya, dia malah mengunjungi sebuah rumah tua di tengah hutan Virginia. Dan disinilah kita diberitahu kalau ayah Mike ternyata masih hidup. How the fuck did you find me? Did you do it? You'd like it if I did, wouldn't you, Dad? Walaupun sudah tua, jangan pernah coba-coba meremehkan kakek satu ini. Clay dulunya adalah seorang veteran perang yang banyak menyelesaikan misi tingkat tinggi. Namun akibat kelamaan di medan tempur, mentalnya jadi hancur dan sangat disayangkan pemerintah malah membuangnya begitu saja.
Kondisi ini membuatnya hampir gila, sampai-sampai memutuskan untuk meninggalkan Mike sewaktu kecil, berharap anaknya tak mengikuti jejaknya. Tapi ternyata hasilnya malah sebaliknya. No, it's the fucking same thing. It's war. Your honor, your youth, your life. Ketika Mike bersembunyi di tengah hutan, situasi geopolitik nampaknya semakin memanas. Sang presiden sementara muncul di hadapan media untuk mengumumkan negaranya siap berperang dengan Rusia jika memang terbukti melakukan upaya pembunuhan terhadap Presiden Trumbull. Pemerintah bahkan akan menyewa jasa perusahaan pertahanan swasta untuk ikut berpartisipasi dalam perang nanti. Dan disinilah kita mulai melihat mengapa Wade sangat ngotot menjadikan Mike sebagai kambing hitam. Anyway, setelah merata sistem pemerintah, anak buah Wade menyadari jika 5 tahun terakhir, Mike selalu mengawasi ayahnya dari jarak jauh menggunakan satelit. Mereka pun berasumsi jika di sanalah ia bersembunyi saat ini. Tanpa basa-basi, sejumlah orang pun dikirim untuk menangkapnya. Hold him off with this pistol. We gotta get out of here. Mike tadinya ingin melarikan diri karena merasa tidak bisa mengalahkan 15 musuh sekaligus bermodalkan sebuah pistol. Namun siapa yang menyangka, ayahnya jauh lebih brutal. Selain punya terowongan bawah tanah, Clay juga telah memasang berbagai bom di hutan tersebut. Sejak awal dia tidak pernah percaya pada pemerintah dan sudah memprediksi hal seperti ini akan terjadi di kemudian hari. Entah berapa banyak bom yang ayahnya siapkan. Awalnya, Mike mengira itu hanya cukup untuk menghabisi sepertiga musuh. Inilah sebabnya ia nekat maju ke baris terdepan untuk membersihkan pasukan yang tersisa. Tapi keputusan itu nyaris merenggut nyawanya. Anyway, sepertinya mereka salah perkiraan. Jumlah musuh ternyata mencapai 30 orang. Menyadari situasi tak lagi terkendali, Clay memerintahkan putranya agar segera mengaktifkan jebakan terakhir. Really? You're welcome. Begitu pagi tiba, mereka dikejutkan dengan berita di radio yang mengatakan Mike adalah agen ganda. Ayahnya sempat bilang inilah jadinya jika bekerja untuk pemerintah. Padahal kalau dihitung-hitung sudah berkali-kali Mike menyelamatkan presiden. Tapi tetap saja semudah itu mereka menuduhnya sebagai pengkhianat. Karena tak ingin memperkeruh suasana, Mike segera mengambil ponsel yang terdapat di jasad musuhnya guna menghubungi Wade sekaligus mencari tahu mengapa dia tega menjebaknya. How'd it come to this? You were a necessary evil. You get into another war and you get your billions in contracts, I'll find you. Karena lokasi persembunyiannya telah terbongkar, mereka terpaksa berpindah tempat. Namun di tengah pelarian, Mike sengaja menampakkan wajahnya di kamera lalu lintas untuk mengirimkan pesan ke FBI. Berupa titik koordinat dari lokasi pertempuran semalam. FBI tentu saja kaget begitu menemukan banyaknya jasad di lokasi. Dan anehnya tak satu pun bisa diidentifikasi lewat basis data kepolisian. Menandakan orang-orang ini adalah tentara bayaran. Di dekatnya juga ditemukan tulisan yang berbunyi, "Kami bekerja untuk perusahaan milik Wade." Temuan ini akhirnya membuat Thompson mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Mike memang dijebak. What if banding was being set up? And who would benefit the most? You know what? Let's go rattle Wade Jennings' cage. Tak lama kemudian, radio memberitakan kondisi presiden yang berangsur membaik. Bukannya ikut senang, Mike justru merasa khawatir. Soalnya, dia yakin Wade akan melakukan berbagai cara untuk memastikan kematian Trumbull. Karena hanya dia yang bisa membuktikan jika dirinya tak bersalah. Supaya hal itu tak terjadi, ia harus memperingatkannya secepat mungkin. Namun di saat yang sama, pikirannya terus dihantui perasaan khawatir terhadap keselamatan anak dan istrinya. You got a wife and a daughter. I gotta go, okay? I got you involved enough. I'll see you around. Bye. Melalui media, Kirby melayangkan somasi ke pemerintah Rusia. Jika terus seperti ini, bisa-bisa Perang Dunia Ketiga pecah. Sambil menonton berita tersebut, Wade kembali menerima perintah dari sosok misterius yang memaksanya agar segera membunuh Mike maupun Trumbull. Dan disinilah kebenaran akhirnya terungkap. Otak dari semua rencana ini ternyata adalah Kirby.
sang wakil presiden Amerika. It's time to take the gloves off and make this country strong again. Finish the job. Parlay into billions. Demi menemukan targetnya, Wade mengutus 2 tentaranya untuk menyandera istri dan putri Mike. Biadab memang, bukannya bersyukur karena sudah dianggap sebagai sahabat, kini malah berkhianat. Saat ditodong pistol, Leah tak bisa lagi memberikan perlawanan. Namun ketika sudah hampir putus asa, tiba-tiba mantap betul kemampuan kakek satu ini. Hanya saja Leah sempat mengiranya sebagai penjahat karena selama ini Mike tidak pernah menyebutkan jika ayahnya masih hidup. Tell me something personal about him. His mother's maiden name, Mary Alice. Begitu sadar dari koma, Presiden Trumbull langsung dihadapkan pada 2 kabar mengejutkan. Pertama, soal Mike yang diduga sebagai agen ganda, sampai dengan wakilnya yang tiba-tiba ingin berperang dengan Rusia. Meskipun belum pulih total, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menelpon Gedung Putih. Sementara itu, Wade yang sedang merencanakan operasi pembunuhan presiden terlihat panik ketika FBI tiba-tiba mengunjungi markasnya. Agent Thompson sepertinya telah mengumpulkan berbagai bukti, sehingga ketika diinterogasi, Wade tak bisa mengelak sama sekali. Dan akhirnya dari sana, Wade dan anggotanya bergerak menuju rumah sakit tempat di mana Presiden Trumbull saat ini dirawat. Waktu mereka tak banyak lagi karena cepat atau lambat, kematian Agent Thompson akan terbongkar. Di lain sisi, Mike mulai beraksi. Sebagai mantan komandan pas pampres, ia hafal betul setiap kelemahan anggotanya. Mula-mula, ia menyandera salah satu pengawal dan mengambil semua peralatannya. Tipuan tadi membuat hampir semua penjaga meninggalkan posnya. Hanya saja, salah satu dari mereka berhasil mengenali wajah Mike dan ia pun terpaksa menjadikannya sebagai sandera. Keduanya kemudian menaiki lift dan tiba di lantai tempat di mana Presiden Trumbull saat ini dirawat. Nah, Mike ternyata sadar kalau dia tidak akan bisa menembus semua baris pertahanan. Satu-satunya alasan dia ke sana tak lain agar bisa memperingatkan orang-orang akan kedatangan musuh. You need to get me to the president. This is a real fucking threat. Awalnya, tak satupun dari mereka yang mau mempercayainya. Tapi begitu Trumbull mendengar nama Mike, ia langsung memerintahkan para pengawal agar segera melepaskannya. So we still don't know whose side Mike is really on. He's the reason I'm still alive. Upaya Mike berbuah manis. Akhirnya, dia menemukan orang yang menghargai loyalitasnya selama ini. Trumbull tak peduli akan semua tuduhan yang pemerintah ajukan padanya. Bahkan mulai saat itu, semua pasukan pengawalan di sekitar rumah sakit harus menuruti perkataan Mike. Just do as Mike says. Sir, check snipers. They did, Mike. Check them again. Beberapa orang masih saja tidak percaya jika serangan akan datang. Tapi semua keraguan itu sirna ketika beberapa pegawai rumah sakit tiba-tiba mengeluh soal komputernya yang mengalami malfungsi. Ada yang salah dengan sistem mereka. Dan begitu dilacak, ternyata musuh sudah berhasil meretasnya. Bahkan mereka mampu mengendalikan sistem saluran udara pada gedung tersebut. Somebody's controlling our gas systems and it's not us. He's gonna blow this place. Ternyata inilah cara musuh untuk membunuh presiden. Mereka berencana meledakkan gedung tersebut. Beruntung Mike menyadarinya lebih awal dan semua penghuni rumah sakit pun segera dievakuasi termasuk presiden. Tapi tentu saja, walaupun rencananya sudah bocor, Wade masih menyimpan kartu cadangan. How long before you can detonate? 4 minutes. You can go at any time. Supaya lokasi presiden tak diketahui oleh musuh, Mike membatasi jumlah pengawal yang ikut bersamanya. Mereka bahkan coba kabur lewat jalur khusus. Tapi sesaat akan keluar dari sana, tiba-tiba Wade muncul. Para pengawal presiden kalah jumlah dan kacaunya mereka tak bisa meminta bantuan tambahan karena sistem komunikasi berhasil disabotase oleh musuh. Jelas sekali, Wade ingin menahan mereka tetap di sekitar rumah sakit agar ikut tewas bersama ledakan. Untungnya, Mike menyadari hal ini dan bergegas memindahkan presiden ke tempat yang lebih aman.
Ditambah Mike, saat ini jumlah pasukan yang bertugas mengawal presiden hanya ada sekitar 6 orang. Tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan tersebut. Makanya Mike memutar otak mencari cara agar bisa mengulur waktu hingga bantuan tiba di lokasi. Sebenarnya kala itu ada sekelompok pas pampres yang coba menyusul ke sana. Tapi saat akan memasuki gedung, mereka malah terkena serangan kejutan. You sure this is gonna work? Has to. Mike, stay alive. Wade menyadari waktunya terbatas. Semua pasukan pun dikerahkan untuk satu tujuan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari di manakah presiden bersembunyi. Karena jelas-jelas di sekitar pintu ruangan tersebut terdapat 4 orang pengawal. Mike sendiri sejak tadi bertahan di satu posisi. Masih selantai kok dengan rekan-rekannya. Tugasnya memastikan keempat anggota SWAT itu tak diserang dari titik buta. Seorang diri ia coba menahan sekitar 10 musuh. Akibat pertarungan tersebut, bahunya sampai mengalami cedera. Sesuai dugaan, keempat anggota SWAT itu tak mampu membendung serangan yang begitu masif. Apalagi ketika musuh menembaknya menggunakan pelontar granat. Ketika mereka sudah tumbang, Wade bergegas mengarahkan timnya agar segera menyisiri ruangan di baliknya. Saat ini, Presiden hanya dikawal oleh sang direktur dinas rahasia bernama Gentry. Itu pun kondisinya sudah terluka parah. Makanya, Trumbull sempat putus asa. Tapi disinilah kita kembali diperlihatkan kecerdasan Mike. Karena ternyata sejak awal ruangan itu hanyalah jebakan. Operasi Wade gagal total. Apalagi gedung tersebut kini sudah dikepung oleh pasukan pengamanan. Tapi tentu saja dia telah menyiapkan jalur pelariannya berupa sebuah helikopter yang sudah menunggu di atap gedung. Namun Mike yang dendam tak mungkin membiarkannya kabur semudah itu. Tak mudah untuk mendekati Wade. Semua anggotanya punya pengalaman bertarung yang tak main-main. Tapi jika terus bersembunyi di balik dinding, mereka bakal keburu kabur. Oleh karena itu, Mike nekat bergerak. Ia berhasil menghindari bidikan sniper dan melumpuhkan penjaga di pintu darurat. Namun belum sempat bernafas, sebuah granat tiba-tiba menggelinding ke arahnya. Dapat dipastikan tak satupun orang yang bisa selamat dari serangan tadi. Tapi bukannya senang, Wade malah sempat terdiam, seakan-akan merenungi kematian sahabatnya. Sampai-sampai terlambat naik ke helikopter. Ya, prajurit satu ini memang pantang menyerah. Dari sana, pertarungan sengit kembali terjadi. Awalnya mereka saling melepaskan tembakan. Namun ketika amunisi sudah habis, keduanya pun beradu pisau. Dan sesuai dugaan, Mike lah yang keluar sebagai pemenangnya. Di hembusan nafas terakhirnya, Wade sempat tersenyum, bukan karena menang, tapi karena ia mati di tangan orang yang pernah dianggap sebagai saudara. Dari sana, scene berpindah ke beberapa waktu kemudian. Terlihat Trumbull sudah pulih total dan kembali menjabat sebagai Presiden Amerika. Konflik dengan Rusia pun langsung berhasil ditanggulangi. Nah, sekarang sisa si Kirby. Sejak kemarin, Trumbull sebenarnya sudah tahu jika dia telah berkhianat. Semua itu berkat petunjuk yang mendiang Thompson tinggalkan. Cuman, sang presiden menunggu waktu yang tepat untuk mempermalukannya. The honor of marching you right out the front door. You're joking, right? Selain berhasil mengembalikan nama baiknya, kasus ini juga tanpa disadari memperbaiki hubungan Mike dengan ayahnya. Sejak saat itu, keduanya kembali tinggal serumah. Clay terlihat benar-benar bahagia, terutama karena akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama cucu tercinta. Stay out in the RV, Dad. We got plenty of room in the house, huh? He's glad you're here. Don't break his heart again. Di akhir film, kita ditunjukkan sosok Mike yang menghadap ke presiden,
untuk membicarakan pengunduran dirinya. Bukan karena kecewa setelah dituduh sebagai pengkhianat, melainkan karena menyadari kondisi tubuhnya yang sudah tak pantas lagi bertugas di lapangan. Namun Trumbull langsung menolak. Sebagai bentuk kepercayaan dan rasa terima kasih, Presiden justru mengangkatnya sebagai Direktur Dinas Rahasia yang baru. If you want it. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.